Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 203402503 dari program MBKM Universitas Siliwangi. Saya hari ini ingin meringkas materi manajemen strategi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 dengan batasan strategi. Langsung saja yang pertama adalah sebelum ke definisi manajemen strategi, langkah baiknya mengetahui apa itu strategi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari persaingnya. Kaitannya strategi dengan strategi adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi ini senantiasa akan menyikapi pada dinamika yang terjadi baik itu dari lingkungan internal maupun eksternal yang kemudian akan berlanjut dengan bagaimana cara berupaya untuk menyesuaikan hingga pada akhirnya tujuan yang telah ditetapkan itu dapat segera terlaksana atau direalisasikan dengan baik. Selanjutnya, peran manajemen strategi. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka penerapan manajemen strategi ini justru sangat dibutuhkan. Karena apa yang diinginkan bersama dapat dicapai dengan sebaik mungkin. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semua itu perlu langkah strategi dan taktik yang tepat sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisien mungkin. Daya saing erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar, kecepatan penyampaian produk yang mampu menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas, teknologi yang digunakan, dan jangkauan pemasaran yang dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk yang tinggi, dan pelayanan yang baik. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi baik bersifat laba maupun berorientasi pada laba dapat dijabarkan atas hal pokok. Yang pertama adalah pertemuan keberlanjutan, yang kedua berpikir strategi. Selanjutnya, tahap-tahap dalam manajemen strategi. Tahap-tahap dalam manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari kegiatan antara lain perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan yang mengembangkan misi bisnis, mengenai peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan kelemahan internal, menetapkan objek jangka panjang, menghasilkan strategi, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Isi perumusan strategi termasuk mengusulkan bisnis apa yang harus diwujudkan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah memperluas operasi atau diversifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk usaha bantuan, dan bagaimana menghindari pengambilan perusahaan pesaing. Selanjutnya, implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen strategi. Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan yang manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Evaluasi strategi ada tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor eksternal dan internal selalu berubah. Untuk merumuskan strategi diperlukan metode untuk menganalisis strategi yang mana tepat, mana strategi mana yang digunakan. Berikut metode. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Di dalam analisis lingkungan ini menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal merupakan aktivitas memonitor dan mengevaluasi lingkungan eksternal kepada orang-orang penting yang ada dalam perusahaan. Lingkungan eksternal dibedakan atas lingkungan makro dan industri. Secara umum lingkungan makro dikategorikan menjadi 4, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan sosial, atau nama lainnya adalah PES. Untuk mengevaluasi hasil analisis ini, maka diperlukan alat analisis, yaitu metrik evaluasi faktor eksternal adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengungkapkan peluang dan ancaman.
Selanjutnya, lingkungan internal. Di dalam analisis lingkungan internal terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yaitu kekuatan unik yang tertanam di dalam perusahaan. Kompetensi ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanan para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan, atau menawarkan produk dan layanan yang sebanding dengan biaya lebih rendah. Poin penting di sini adalah keunggulan kompetensi dapat didorong oleh kompetensi inti. Kedua adalah analisis periode. Analisis periode ini mengevaluasi anugerah sumber daya perusahaan dengan kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang dimiliki lingkungan kompetitif. Kerangka kerja ini bersifat tersirat dalam model berbasis sumber daya, mengidentifikasi jenis sumber daya tertentu sebagai kunci untuk kinerja perusahaan yang unggul. Sumber daya harus menjadi dasar keunggulan kompetitif. Kepanjangan dari analisis periode ini adalah V-nya valuable atau sumber daya yang berharga, R-nya adalah langka atau sumber daya yang langka, I-nya adalah limited atau sumber daya yang sulit ditiru, 4 adalah organized atau terorganisir. Untuk mengevaluasi hasil dari analisis periode ini bisa menggunakan matriks EVA, matriks evaluasi internal. Adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkap kekuatan serta kelemahannya. Menurut model ini, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif hanya jika memiliki sumber daya yang memenuhi semua kriteria periode. Hasil dari analisis lingkungan ini, perusahaan bisa menentukan matriks internal dan eksternal. Matriks internal dan eksternal merupakan matriks portofolio yang memastikan perusahaan dalam tampilan 9 sel. Posisi suatu perusahaan dalam matriks internal dan eksternal ditentukan dari matriks EFE dan matriks IFE. Hasil skor dari total dari matriks IFE berada pada sumbu X dan skor total dari EFE pada sumbu Y. Matriks internal dan internal dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya 9 sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu pertama, posisi perusahaan yang berada pada sel 1, 2, dan 4 dapat digambarkan sebagai grow dan build. Yang kedua adalah posisi perusahaan yang berada pada sel 3, 5, dan 6. Paling baik dikendalikan dengan strategi hold dan margin. Selanjutnya, ketiga, posisi perusahaan pada posisi sel 7, 8, 9 dapat menggunakan strategi harvest dan diversitur. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Merupakan kekuatan kelemahan terdapat dalam suatu tubuh atau suatu organisasi termasuk satuan bisnis tertentu, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Ini menggunakan matriks internal dan eksternal. Selanjutnya, setelah menggunakan matriks menggunakan model analisis matriks internal, perusahaan dapat menggunakan matriks space. Untuk mempertajam analisisnya, satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Analisa ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan strategi perusahaan dan individu bisnisnya. Space atau kompetitif yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Sumbu matriks space menunjukkan keempat faktor yang merupakan penentu terpenting dari strategi keseluruhan suatu organisasi. Dimensi internal yaitu kekuatan keuangan, keunggulan kompetitif, dan dimensi eksternal yaitu stabilitas lingkungan, kekuatan industri. Selanjutnya, matriks BCG. Matriks BCG adalah alat analisis untuk bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategi jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi. Matriks BCG juga membantu perusahaan dalam menentukan mengalokasikan sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategi, dan analisis portofolio.
Kuadran 1 yaitu Queensland Snap memiliki posisi pangkat pasar yang relatif rendah, namun mereka bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Pada umumnya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi sementara pendapatan kas mereka rendah. Bisnis ini dinamakan tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat bisnis dengan strategi yang intensif atau menjualnya. Kuadran 2 adalah Start, dinamakan dengan bintang yang menggambarkan peluang pertumbuhan dan probabilitas jangka panjang terbaik organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi harus memperoleh investasi yang substansial untuk mempertahankan atau memperkuat posisi mereka. Integrasi ke depan dan integrasi ke belakang dan integrasi horizontal. Selanjutnya kuadran 3 atau cash flow disebut sapi perah kas karena memiliki pasar pangsa yang relatif tinggi tapi bersaing dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Dinamakan sapi perah kas karena divisi ini menghasilkan kas melebihi kebutuhan dan sering diperah mengembangkan produk diversifikasi bisa menjadi strategi yang menarik. Cash flow. Kuadran keempat adalah dog. Dinamakan anjing karena memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang tumbuh lambat atau sama sekali tidak tumbuh. Oleh karena itu, posisi internal dan eksternal yang lemah. Ini seringkali dilikuidasi, didiskreditasi atau dipangkas melalui penciutan. Selanjutnya dia contoh analisis strategi dalam penerapan strategi pemasaran PT Unilever Indonesia cabang Makassar. Yang pertama adalah tampilan dari tabel evaluasi internal. Ini menunjukkan bahwa jumlah perolehan skor rata-rata matriks IFT ini adalah sebesar 2,519 yang berarti posisi strategi perusahaan pada posisi rata-rata dalam memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi kelemahan terminal. Di mana kekuatan utama perusahaan adalah kegiatan promosi melalui event produk sampo, sansik yang menarik, sedangkan kelemahan utamanya adalah kinerja yang tidak efisiensi serta keterbatasan modal yang memiliki perusahaan. Selanjutnya tabel EFT. Ini menunjukkan bahwa jumlah perolehan dari skor rata-rata EFT adalah 2,80 yang berarti kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh perusahaan berada pada kondisi yang menengah, di mana stabilitas ekonomi relatif baik menjadi peluang yang sebesar untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Sedangkan ancaman terbesar yang dihadapi oleh perusahaan adalah kenaikan biaya bahan baku dan kemasan serta ancaman yang produk pesaing yang harga lebih rendah. Selanjutnya adalah matriks internal dan eksternal. Menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia cabang Makassar saat ini berada pada saya 5 di masa strategi yang harus dijalankan bukan dalam mempertahankan dan memelihara yang terdiri strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Selanjutnya adalah metrik analisis SWOT. Hasil dari metrik analisis SWOT ini menunjukkan strategi pemasaran yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk dapat dipertimbangkan diantaranya meningkatkan promosi penjualan sampo, sansip, dan mengutamakan kepuasan konsumen dengan mempertahankan kualitas produk. Selain itu, perusahaan juga harus mampu memperluas pangsa pasar yang lebih besar melalui usaha pemasaran yang lebih gencar serta berusaha memenuhi setiap pesanan sesuai kelompok permintaan pelanggan. Dengan demikian, strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan sampo sansip sehingga akan mendapatkan perusahaan. Itu dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.